Ayat hari ini adalah Markus 11, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi, sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Markus 11 yang kita baca bersama hari ini adalah bagian Alkitab yang menunjukkan perubahan penting, sebuah titik balik yang signifikan dalam pelayanan Yesus. Selama ini, Tuhan telah melayani dengan berpusat di wilayah Galilea sambil menyembunyikan identitasnya. Ia memerintahkan roh-roh jahat untuk diam, dan juga berpesan kepada orang-orang yang telah disembuhkan agar tidak memberitahukan hal itu. Namun, saat kita memasuki nas hari ini, suasana yang sama sekali berbeda dari Tuhan yang kita kenal selama ini terbentang. Hal ini karena Yesus tidak lagi menyembunyikan dirinya. Sebaliknya, ia dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang mengungkapkan siapa dirinya. Ini dapat dilihat sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa perjalanan terakhir Tuhan menuju salib telah dimulai. Perubahan inilah yang secara konkret muncul dalam nas hari ini. Oleh karena itu, nas hari ini bukan sekadar adegan Yesus memasuki Yerusalem, melainkan dapat dikatakan sebagai saat di mana perjalanan terakhir menuju salib dimulai. Melalui adegan ini, kita akan merenungkan bersama sebagai raja, seperti apakah Yesus masuk ke Yerusalem, dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyambut raja itu. Pertama-tama, mari kita baca sekali lagi dengan satu suara firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 1-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Amin. Yesus mengutus 2 muridnya ke kampung di seberang dengan pesan yang sangat spesifik. Isinya adalah, pergi ke kampung, lepaskan, dan bawa seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi siapapun. Namun, jika kita memikirkan perkataan ini dengan saksama, ini tidak masuk akal. Ini karena jika orang asing mencoba melepaskan dan membawa seekor hewan yang terikat di pinggir jalan, tentu saja pemiliknya atau orang di sekitarnya tidak akan tinggal diam. Namun, Yesus telah mengantisipasi situasi itu dan berkata kepada murid-muridnya seperti ini, "Jika ada yang bertanya, katakanlah begini, 'Tuhan memerlukannya.'" Satu pertanyaan muncul di benak kita mengenai firman Tuhan ini. Apakah pemilik keledai itu tahu siapa Yesus? Tentu saja, Alkitab diam mengenai pertanyaan ini. Karena itu, beberapa orang berpikir bahwa mereka sudah mengenal Yesus, sementara yang lain menafsirkannya bahwa mereka hanya menyerahkan keledai itu setelah mendengar perkataan tersebut. Namun, yang penting adalah fakta bahwa Injil Markus diam mengenai pertanyaan ini. Kalau begitu, kita dapat berpikir bahwa apa yang Alkitab perhatikan, apa yang menjadi fokus Alkitab, bukanlah pertanyaan kita, melainkan sesuatu yang lain. Apa yang menjadi fokus Alkitab adalah ungkapan Tuhan memerlukannya. Jika kita melihat teks asli bahasa Yunani dari kalimat ini, dapat diartikan seperti ini. Tuhannya memerlukannya. Artinya, Tuhannya memerlukannya.
Ungkapan ini bukan sekadar penjelasan. Secara lahiriah, keledai itu mungkin tampak seperti milik seseorang, tetapi secara fundamental ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Allah. Karena berada di bawah kedaulatan Allah, adegan yang tampak aneh ini dapat berlangsung, karena Tuhan memakainya. Adegan yang menunjukkan bahwa Allah yang mengatur segalanya sedang mempersiapkan dan menggenapi segalanya, itulah yang terkandung dalam ungkapan Tuhan memerlukannya. Oleh karena itu, dalam adegan yang aneh ini, kita dapat menemukan satu fakta yang sangat penting, yakni Yesus bukanlah pribadi yang masuk ke Yerusalem dalam situasi yang kebetulan. Ini menunjukkan bahwa seluruh proses, dari mempersiapkan keledai hingga cara masuk ke Yerusalem, digenapi sesuai dengan firman. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah pribadi yang terdorong oleh peristiwa, melainkan pribadi yang memimpin peristiwa. Dan pada akhirnya, salib yang akan ditanggungnya pun menjadi bukti sejarah keselamatan yang digenapi dalam rencana Allah. Itulah yang terkandung dalam ungkapan, Tuhan memerlukannya. Selanjutnya, adegan ini mengajukan pertanyaan yang sangat penting bagi kita hari ini, yaitu melalui adegan di mana pemilik keledai menyerahkan miliknya. Alasan ia menyerahkan keledai itu adalah karena perkataan Tuhan memerlukannya. Namun, jika dipikir-pikir, ini juga tidak masuk akal. Karena bagi pemiliknya, keledai ini adalah harta yang sangat penting. Di masyarakat saat itu, keledai bukan sekadar hewan biasa. Sebenarnya, aset yang sangat penting untuk menopang hidup adalah keledai ini. Meskipun begitu, pemiliknya dengan rela menyerahkan miliknya. Hal itu mungkin karena pada saat itu, ia mengakui fakta yang lebih penting daripada kepemilikannya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Hari ini, pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita, yaitu pertanyaan tentang bagaimana reaksi kita ketika Tuhan berkata, Aku akan memakainya di tengah waktu dan talenta kita, materi kita, dan tempat hidup kita. Kita mengaku percaya kepada Allah, bukan? Namun, dalam kehidupan nyata, kita masih hidup dengan memegang banyak hal sebagai milik kita. Itu karena kita berpikir waktu talenta adalah milikku, dan materi adalah milikku. Akan tetapi, melalui nas hari ini, Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan kepada kita, pemilik sejati hidup kita adalah Allah, dan semua yang kita miliki adalah apa yang telah Allah percayakan kepada kita. Jadi, ketika Tuhan berkata ia memerlukannya, kita harus bisa dengan rela menyerahkannya. Itulah sebabnya iman kita tidak bisa dikatakan hanya sebagai pengakuan bahwa kita percaya kepada Allah. Mengakui Allah sebagai Tuhan atas hidup kita, melepaskan apa yang kita pegang, dan melakukan ketaatan untuk dengan rela menyerahkannya kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati, jalan murid yang sejati. Dalam nas hari ini, Yesus sedang memasuki Yerusalem sebagai Raja yang mengatur segalanya. Dan Raja itu juga datang ke dalam hidup kita hari ini dan berkata seperti ini, Tuhan memerlukannya. Jawaban apa yang harus kita berikan saat itu? Saya berharap semoga hidup saya dan Anda semua menjadi hidup yang dapat mengaku, Tuhan, pakailah sesuai kehendak-Mu, seperti pemilik keledai dan orang-orang hari ini. Semoga kita mengingat bahwa melalui pengakuan kita dapat berjalan di jalan murid yang sejati. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hidup saya dan Anda semua menjadi demikian. Allah, yang adalah Tuhan atas segalanya, sedang menjalankan seluruh proses ini satu persatu. Dan dalam proses itu, para murid membawa keledai muda itu kepada Yesus. Dengan demikian, Yesus sedang memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai. Namun ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan di sini, yaitu fakta bahwa Yesus memilih keledai pada saat ia masuk. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa banyak peziarah yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah pada masa itu masuk ke Yerusalem dengan berjalan kaki. Ini karena ada catatan bahwa budaya, pemikiran, dan tindakan mereka untuk masuk dengan berjalan kaki, khususnya pada masa Paskah ini, masih ada. Namun, hari ini Tuhan tidak masuk dengan berjalan kaki. Ia masuk dengan menunggangi seekor keledai muda. Dengan kata lain, tindakan Yesus menunggangi keledai ini berarti ia melakukannya dengan sengaja agar terlihat mencolok. Hal ini, seperti yang saya sebutkan di awal, adalah bagian yang menunjukkan bahwa Yesus yang selama ini tidak menampakkan dirinya, kini justru menunjukkan dirinya melalui tindakan. Namun, satu fakta penting yang tersembunyi dalam adegan ini adalah bahwa cara Yesus menampakkan dirinya sama sekali berbeda dari pemikiran kita hari ini. Cara Tuhan menampakkan dirinya secara unik, bukanlah dengan kuda atau kereta perang. Artinya, itu bukan standar yang dipikirkan oleh orang-orang pada masa itu.
bukan juga cara untuk memamerkan kekuatan militer. Sebaliknya, yang Yesus pilih adalah seekor keledai muda. Keledai muda ini, hewan kecil dan sederhana yang belum pernah ditunggangi siapapun, itulah yang muncul dalam adegan masuknya Tuhan. Dengan demikian, Tuhan masuk ke Yerusalem sebagai raja, tetapi seperti firman dalam Zakaria 9 ayat 9, ia masuk ke Yerusalem sebagai raja kerendahan hati. Bukan dengan citra raja yang memaksakan dengan kekuatan, melainkan ia masuk ke Yerusalem sebagai raja kerendahan hati yang menggenapi keselamatan dengan merendahkan dirinya. Sambil melihat adegan masuknya Tuhan ini, ada sesuatu yang harus kita ingat, yaitu fakta bahwa kerajaan Yesus tidak dibuktikan dengan kekuatan, melainkan dengan kerendahan hati. Jalan menuju salib adalah buktinya. Yesus, setelah memasuki Yerusalem seperti ini, tidak segera merebut kekuasaan. Ia tidak menunjukkan citra sebagai seorang raja. Tidak ada juga citra di mana ia menghasut massa untuk melakukan revolusi. Sebaliknya, ia dengan diam-diam melangkah menuju salib. Dengan demikian, ia menjadi raja dengan memberikan nyawanya. Lalu, bagaimana rupa banyak orang dan para murid yang melihat adegan masuknya Tuhan ini? Jika kita melihat ayat 8, banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, dan yang lain menyebarkan ranting-ranting yang mereka ambil dari ladang, dan dengan demikian mereka menyambut Tuhan. Dan pada ayat 9 dan 10, mereka berseru seperti ini. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Secara lahiriah, adegan orang-orang memuji ini terlihat begitu indah. Namun, kita tidak boleh tertipu oleh rupa pujian orang banyak di sini, karena di dalam kata-kata yang mereka serukan, terkandung harapan mereka yang sebenarnya. Kerajaan Daud, dengan kata lain, mereka memiliki harapan bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan politik. Bahwa ia akan mengusir Roma yang menguasai zaman itu dan membangun kembali kemuliaan Daud, dengan demikian menunjukkan citra Mesias. Citra Raja sejati yang mereka harapkan sebenarnya bukanlah jalan Yesus, melainkan pemulihan politik, pemulihan Israel. Itulah sebabnya mereka berseru Hosana. Namun, Yesus tidak masuk dengan citra seperti itu. Karena citra kerajaan Allah yang Yesus masuki bukanlah kerajaan dengan cara seperti itu. Karena yang ingin Yesus hancurkan bukanlah kekaisaran Romawi, melainkan kuasa dosa dan maut di dalam diri kita. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memuaskan harapan nasionalistis orang-orang, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus tidak goyah oleh harapan orang banyak yang menyerukan kerajaan Daud. Sebaliknya, ia dengan rendah hati dan diam-diam menunggangi seekor keledai muda, melangkah selangkah demi selangkah menuju salib. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, karena itu di dalam adegan ini hari ini, pertanyaan yang sama muncul bagi kita. Untuk alasan apa kita menyambut Yesus? Mengapa kita beribadah? Mungkin kita berkata bahwa kita menerima Yesus sebagai Raja, tetapi sebenarnya kita harus menengok kembali hidup kita. Apakah kita tidak sedang memandangnya sebagai pribadi yang akan memenuhi harapan-harapan saya? Tentu saja, kita dapat datang ke hadapan Tuhan dengan membawa semua itu, dengan harapan itu. Itu bukanlah hal yang salah. Namun, yang penting adalah pertanyaan, apakah kita masih dapat mengakuinya sebagai Raja ketika Allah tidak bergerak sesuai dengan cara yang saya inginkan? Seperti yang dapat kita pastikan melalui nas hari ini, Yesus tidak datang ke dunia ini dengan cara yang kita pikirkan. Yesus datang sebagai Raja kerendahan hati. Dan di ujung jalan itu ada salib. Oleh karena itu, mengikuti Yesus tidak bisa dikatakan hanya berdiri di saat sorak-sorai. Kita harus ingat bahwa kita juga harus menerima cara Yesus berjalan. Kita harus ingat bahwa berjalan bersama di jalan yang Tuhan lalui, jalan merendahkan diri, jalan salib, jalan penyangkalan diri, barulah merupakan pemuridan yang sejati. Saya berharap kita semua dapat mengingat kedatangan Tuhan itu dan mengikuti jalan yang telah Tuhan lalui. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar saya dan Anda semua dapat menjadi orang yang tidak memandangnya sebagai pribadi yang datang ke dunia untuk memuaskan harapan saya, melainkan sebagai Tuhan yang adalah Raja sejati dan dapat mengikuti kehendak-Nya. Sekarang, saya akan menyimpulkan firman Tuhan. Melalui nas hari ini, kita telah melihat sebagai Raja seperti apakah Yesus memasuki Yerusalem. Kita telah melihat bahwa setiap langkah yang Yesus jalani bukanlah terjadi secara kebetulan, melainkan digenapi dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Selain itu, meskipun Yesus adalah Tuhan atas segalanya, Ia masuk sebagai Raja kerendahan hati.
Kita telah melihat bahwa ia tidak masuk dengan citra raja yang diharapkan dunia, melainkan sebagai raja kerendahan hati dalam pemerintahan Allah, dengan merendahkan diri. Dan kita memastikan bahwa di ujung jalan itu terhubung dengan salib. Namun, di hadapan citra Tuhan itu, harapan orang-orang sama sekali berbeda. Mereka tidak menanyakan jalan Tuhan, tidak memikirkan kehendak Tuhan, dan memandang Tuhan sebagai raja yang akan menyelesaikan masalah mereka, raja yang akan memenuhi harapan mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bagaimana kita harus memandang Tuhan hari ini? Sambil mengingat nas hari ini, semoga waktu subuh yang diberkati ini menjadi waktu di mana kita dapat melepaskan jika kita juga telah berjalan seperti kerumunan orang banyak ini. Jika kita juga telah berpaling dari jalan Tuhan dan berjalan demikian, semoga pada saat ini kita dapat meletakkan segala sesuatu kita di hadapan salib Tuhan. Oleh karena itu, pada subuh ini, semoga kita dapat menata kembali hati kita di hadapan Allah, dan semoga kita dapat sekali lagi mengaku kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan sejati dalam hidupku. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Melalui pengakuan ini, semoga hidup kita menjadi hidup yang dapat menerima Yesus yang datang ke dunia ini sebagai Raja kerendah hati di pusat kehidupan kita dan mengikuti jalan Tuhan. Saya memberkati dalam nama Tuhan.